Oke, izin Bu Mala, saya dari CGP Angkatan 11 saat ini akan melaksanakan dan menjalankan tugas sebagai CGP saya. Selama ini bagaimana Ibu dapat meningkatkan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kritikan moral? Baik, untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah yang berhubungan dengan dilema etika atau wujudkan moral, biasanya kami bersama-sama staf dan Dewan Guru untuk mendata kasus-kasus yang ada di sekolah, baik itu berhubungan dengan guru maupun tenaga kependidikan dan orang tua, serta sebagian besar itu biasanya berada pada peserta didik, sehingga untuk menentukan kasus-kasus yang bagaimana menanganinya, kita tidak serta-merta menghakimi terhadap peristiwa yang hanya satu kali. Kami biasanya mendata ulang kembali, melihat latar belakang mengapa hal ini terjadi, sehingga untuk kasus-kasus yang ada di sekolah kita itu kita data dahulu. Kita mengidentifikasi identifikasi latar belakang bagaimana keadaan anak-anak setiap harinya, kemudian kita komunikasi bersama-sama, kadang melalui pertemuan harian maupun mingguan. Oke. Selanjutnya Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Ibu terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Ibu. Oke. Ketika ada kasus yang dua-duanya mempunyai kepentingan yang sama, tentunya kita akan mencari jalan tengah sehingga menjadi solusi terbaik. Artinya 50-50, tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, sehingga masing-masing kasus dengan dua kepentingan dengan kepentingan yang berbeda, ini mengambil keputusan tengah sehingga tidak ada yang merasa dirugikan satu sama lain. Baik Ibu, selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu biasa lakukan selama ini Bu? Oke. Langkah-langkah yang biasa kita lakukan, biasanya kita mengumpulkan data terlebih dahulu, kemudian mencari latar belakang kenapa kasus itu terjadi, kemudian solusinya kita cari bersama-sama. Kadang solusi itu yang menentukan mana yang lebih baik agar pembuat kasus ini menyadari bahwa itu permasalahan itu bukan hanya berdampak pada dirinya sendiri, tapi berdampak juga kepada orang lain. Di sini kami berusaha untuk menyadarkan personil yang menerima kasus sehingga kita bisa menentukan jalan terbaik atau paling tidak kita mencari solusi bersama yang terbaik yang resikonya berdampak pada paling sedikit. Dalam pengambilan keputusan ini tidak saya sendiri yang memutuskan, biasanya memang saya melibatkan beberapa yang memang bagiannya misalnya bidang kesiswaan, guru kelas, orang tua, dan juga personil anak sendiri. Baik Ibu, hal apa saja selama Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang sudah kita lakukan dan dianggap efektif yaitu ketika permasalahan itu kita selesaikan secara bersama-sama, artinya kita mencari kesepakatan bersama, kemudian mengambil komitmen yang landasannya pada komitmen sekolah di awal tahun, karena kita di awal tahun kita membuat komitmen yang berhubungan dengan guru bersama orang tua atau bersama siswa, sehingga itu dengan guru sehingga itu sebagai benang merah untuk menarik data mengambil keputusan atau kebijakan.
Baik Ibu. Selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema kelas etika? Tantangan yang selama ini kasus-kasus dilema etika biasanya tadi ketika ada kedua belah pihak yang kepentingannya sama, yang satu pihak yang saling berhubungan, kadang itu membuat kita susah mencari jalan tengah seperti keputusan langit nimpa kepala. Istilahnya, di satu pihak kita ingin menegakkan kebijakan sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati. Namun di pihak lain ada juga tuntutan dari pihak yang luar terhadap kita dan juga salah satu tantangan yang sering kita alami di sekolah tertentu. Baik Ibu, selanjutnya apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dengan atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Terkadang masalah datangnya tiba-tiba, kadang tidak ada sama sekali jadwal. Artinya kasus itu tidak kejadiannya tidak terjadwal. Oleh karena itu, penanganannya pun juga tidak terjadwal. Begitu ada kasus segera kita selesaikan agar tidak merambat atau menambah kasus-kasus yang lain ikut serta. Baik Ibu, selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Ibu? Ada orang-orang tertentu yang ada di sekolah saya yang saya memiliki pengalaman luas untuk bisa menentukan kebijakan sekolah dalam beberapa bidang. Biasanya bidang kesiswaan, sarana dan prasarana, bidang kurikulum dan bidang humas. Selain itu, saya juga kadang melibatkan komite sekolah bersama untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan di sekolah. Selanjutnya Ibu, mungkin ini yang terakhir Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika itu Bu? Dari berbagai kasus yang ada di sekolah, kita menanganinya tentunya kita mengambil kebijakan dengan mengambil keputusan terbaik untuk bersama. Memang ada beberapa pihak ketika diputuskan itu tidak menyadari bahwa kepentingan untuk masa depan yang panjang lebih pada hari ini. Dan faktor kedewasaan menerima keputusan itu memang kadang tidak serta-merta dipahami. Terkadang diawali dengan beberapa gesekan, beberapa ketidakseragaman. Karena kedewasaan dengan keadaan guru-guru yang masih muda, faktor pengalaman dan tantangan juga berbeda dengan orang-orang yang sudah beberapa kali mengalami kasus di beberapa sekolah. Karena kebanyakan guru kita jarang yang mutasi berkali-kali, sehingga pengalaman itu hanya ikut melihat bagaimana perkembangan guru-guru yang ada di sekolah. Berbeda dengan beberapa kasus guru yang telah mengalami beberapa mutasi, pindah dari sekolah di sekolah. Baik Ibu, terima kasih demikian yang perlu saya tanyakan, dan atas perhatian dan waktunya Ibu saya ucapkan terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Dengan siapa? Dengan Lasiman Bu Pak Seleka. Nasiman. Siap. Eh, Ada yang bisa dibantu? Iya Bu, izin Bu, saya Lasiman dari guru penggerak angkatan 11 Ibu. Oh iya. Memohon izin, kebetulan saya ini juga
seangkatan dengan Ibu Fitri. Oh iya, dulu sekolah Jadi kita ya. berhubungan dengan tugas kami di demonstrasi kontekstual Ibu di titik 3.1 bahwasanya kami ini dapat tugas untuk mewawancarai Ibu. Kiranya Ibu sudi dan bersedia meluangkan waktunya untuk kami wawancara ya Bu. Oke, boleh. Iya, Boleh, baik. boleh. Sebelumnya izin nanti dalam wawancara ini kiranya Ibu untuk bisa memberikan tanggapan kepada kami. Ya, baik Ibu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu? Oh, gitu. Seperti itu Ibu. Tentang dilema dan bujukan moral ya. Iya Bu. Pasti semua orang punya permasalahan ya, masuk di Iya. sekolah-sekolah, baik itu berhubungan dengan peserta didik, Iya Bu. kemudian dengan orang tua dan dengan guru. Tentunya segala bentuk keputusan itu tidak bisa kita putuskan sendiri. Kita berkolaborasi mungkin dengan komite, dengan beberapa bidang koordinator di sekolah untuk mendiskusikan dilema-dilema yang ada di sekolah dan solusinya seperti apa sehingga tidak menyebabkan risiko yang besar. Gitu. Baik Ibu, selanjutnya selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Ibu, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Seperti itu Bu. Baik. Biasanya di awal tahun kita buat kesepakatan tentang beberapa aktivitas di sekolah, baik itu bersama peserta didik, dengan orang tua, bagaimana kebijakan sekolah, program berjalan juga bersama guru. Iya. Dan ketika ada kebijakan yang bertumburan atau istilahnya saling tidak sesuai gitu ya dengan apa yang kita sepakati dengan realitinya, biasanya kita mengambil jalan tengahnya. Baik. Sehingga tidak artinya mengambil 50-50, yang satu tidak merasa dirugikan dan satu juga tidak merasa diuntungkan, artinya menjadi jalan tengah terbaik. Dan biasanya kita menawarkan solusi terbaik bagi semuanya. Kepada hal-hal yang bersinggungan dengan wali murid, kita mendatangkan komite sekolah untuk mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan anak dan wali murid. Oke, jadi seperti itu ya Bu ya. Iya. Lalu Ibu, langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa Bu yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk mengatasi dilema yang disampaikan barusan tadi Bu? Oke. Di sekolah kita kini ada SOP, standar operasional prosedur, baik itu bagaimana terhadap tamu, terhadap permasalahan di sekolah, orang tua. Jadi SOP itu jalannya ada tahapannya gitu ya. Mungkin kalau dari permasalahan siswa dimulai dari wali kelas tidak bisa menghandle, dialihkan ke wakil koordinator bidang kesiswaan. Kemudian kesiswaan juga belum tuntas, baru ke kita gitu kan. Apakah dalam kita nanti perlu pelibatan wali murid atau tidak? Kalau perlu kita libatkan wali murid. Misalkan tentang kehadiran ini. Banyak dilema itu tentang kehadiran. Di awal kita sepakat bahwa syarat siswa itu tuntas belajar itu dengan kehadiran minimal 80%. Tapi realnya di lapangan banyak sekali anak-anak yang memang bermasalah terhadap lingkungan di sekitar, rumah yang berpindah-pindah dengan keadaan orang tua yang ikut nenek, sehingga itu perlu kita sepakati bersama dengan mencari kebijakan sehingga di mana anak tidak merasa dirugikan, orang tua juga orang tua menyadari bahwa itu tidak benar. Tapi kebanyakan memang anak-anak kita ini yang bermasalah kehadiran itu orang tuanya bermasalah juga, jadi anaknya dititipkan ke neneknya tidak bisa nganter atau dengan kesibukan lain, itu kita pahami semuanya seperti itu. Iya, baik Ibu. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Gitu ya. Iya Bu.
Dalam kasus-kasus dilema etika biasanya kita melihat mencari solusi-solusi alternatif dari berbagai pihak. Kalau permasalahannya dari guru, mungkin guru memberikan solusi bersama dan kira-kira menjadi solusi mana yang terbaik yang dipilih oleh pembuat kasus atau yang membuat masalah itu, sehingga yang punya masalah ketika menyelesaikan itu tidak merasa kita paksakan untuk mengubah apa yang menjadi selama ini menjadi asumsi baik bagi dia gitu, sehingga sama-sama enak. Baik Ibu, jadi selanjutnya terkait dengan hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dan atau kasus-kasus dilema etika. Tantangan iya, ya. Bu, tantangan ya. Tantangan ini tantangan terbesar tentunya kita sebagai kepala sekolah ada beberapa ya. Seperti kebijakan pemerintah daerah yang kadang kurang berpihak di sekolah. Misalnya tentang kehadiran aja ya, tentang kehadiran. Kehadiran guru itu kita pengennya disiplin ya, semuanya masuk. Namun ada salah satu oknum yang nggak masuk sudah kita sampaikan ke dinas berkali-kali, ke BKD juga tidak ada menjadi tanggapan yang berarti hingga saat ini. Nah, itu juga dilema kita, bagaimana menuntaskan, sedangkan satu pihak kita menerapkan disiplin kepada guru-guru dan pihak tidak ada support dukungan yang pasti dari pemerintah daerah. Baik, oke, baik, luar biasa Ibu ya. Selanjutnya Ibu ya, izin apakah Ibu memiliki sebuah tata kala nih Bu atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu juga langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau jadwal sih kita nggak ada sih Pak ya, karena kejadian atau kasus itu nggak terjadwal kejadiannya, jadi begitu ada kejadian sebisa mungkin untuk segala kita tindak lanjuti agar tidak semakin melebar, semakin kita diamkan nanti banyak pihak-pihak terkait yang terlibat, sehingga semakin sulit meluruskan benang kusutnya. Jadi begitu ada kejadian biasanya langsung kita tangani. Biasanya nggak ditangani dari pihak yang guru kelas atau koordinator bidang. Kalau di eskul yang itu baru nanti setelah kasusnya melibatkan banyak pihak, saya turun tangan di sana. Oke, berarti ketika ada peristiwa ataupun kasus, Ibu langsung sikap untuk menangannya seperti itu. Iya, betul. Ibu ya. Baik Ibu, selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Oke, kalau seseorang tertentu sih nggak ada, kayaknya semua ini berkat kolaborasi dukungan dari semua pihak tentunya. Kalau kita mendapat dukungan dari semua orang, baik itu guru, peserta didik, wali murid, kita akan mudah menentukan. Karena kalau mereka tidak mensupport kita, nggak mendukung kita, tentunya kita akan kesusahan dalam menentukan penyelesaian masalah yang ada di sekolah kita. Oke, baik Ibu. Terakhir Ibu, barangkali ini untuk semua hal yang telah disampaikan Ibu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Jadi pembelajaran yang seperti apa nih Bu yang dalam pengambilan keputusan dilema etika itu? Oke, sebenarnya kita tidak pernah terlepas dari masalah. Semakin banyak masalah yang kita hadapi, tentunya semakin banyak pengalaman kita terhadap penanganan masalah tersebut. Artinya kita jangan menghindari masalah dan segera putuskan masalah yang timbul sehingga tidak menjadi permasalahan baru. Artinya jangan dari masalah segera tuntaskan itu saja. Oke, baik. Intinya suatu masalah itu tanpa kita harapkan akan datang, namun penanganannya itu selalu dioptimalkan seperti itu, betul. Baik, terima kasih Ibu ya atas perbincangan kita pada hari ini. Terakhir Ibu, saya mohon doa nih Bu, agar kiranya nanti untuk seterusnya kami bisa menyelesaikannya dengan baik, dengan harapan apa yang telah kami inginkan akan senantiasa dipermudah.
Oke. Mudah-mudahan juga untuk hari ini tidak lepas saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Juleha. Dan saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus ya Pak ya. Ya, terima Semangat kasih. terus. Semoga Ya. cepat lancar segala urusannya dan CGP-nya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Ya, Alhamdulillah. Apa silakan kabar, dulu Pak. Pak Rudi? Kabar Terima baik. kasih. Ya, izin Pak Rudi. Ya, silakan, Pak. Saya Lasiman, kebetulan dalam hal ini temannya Ibu Ocha di Guru Oke. Penggerak Angkatan 11, Pak Rudi. Ya, siap. Menindaklanjuti tugas dari kami, Pak Rudi, izin kami mendapat tugas demonstrasi kontekstual yang ada di modul 3.1. Izin Ya. bertanya untuk mewawancari Pak Rudi, kiranya sudi untuk meluangkan waktunya Bapak. Siap, ya? siap. Baik. Pak Rudi, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan atau bujukan moral, Bapak? Ya, oke Pak. Ya. Yang untuk mengatasi dilema etika dari kasus yang ada dapat dibedakan menjadi dua, yaitu antara dilema etika yang berdasarkan antara benar dan bujukan moral yang berdasarkan pada benar atau salah. Baik. Selanjutnya Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, Ya. terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bapak? Ya, oke. Selama ini dalam pengambilan keputusan dalam kasus dua kepentingan yang sama-sama benar dan didasarkan pada rasa peduli, kasih sayang, dan memikirkan dampak jangka pendek dan jangka panjangnya. Baik, Bapak. Terima kasih. Selanjutnya, Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, Bapak? Ya, langkah-langkah atau prosedur dalam pengambilan keputusan yang dilakukan selama ini adalah dengan melakukan analisa kasus, melihat siapa saja yang terlibat, nilai apa saja yang bertentangan, data dan fakta yang mendukung, serta melakukan uji kebenaran atau salah. Terima kasih Bapak. Selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bapak? Ya, untuk efektif untuk pengambilan dilema etika, mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini, pengujian benar atau salah, pengujian paradigma benar lawan benar. Baik Bapak. Barangkali Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Ya. Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, oke. Hal yang merupakan tantangan adalah mempertimbangkan segala dampak yang seperti apa yang Bapak jalankan? Oke, dengan kasus dilema etika ini, pada kasus dilema etika yang bersifat ringan, biasanya langsung diselesaikan saat ini juga. Namun pada masalah yang lebih besar, diperlukan jadwal tertentu untuk menyelesaikan suatu dengan prosedur
adanya seorang CGP yang berperan aktif di sekolah yang memberikan wawasan dan pengetahuan baru sehubungan dengan prosedur pengambilan keputusan dalam menghadapi dilema etika ini, Pak. Baik, Bapak. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bapak? Pengambilan keputusan yang dilakukan dengan mempertimbangkan paradigma dan proses berpikir dalam dilema etika yang selanjutnya. Dilakukan pengujian menggunakan langkah-langkah sistematis sesuai pandangan Ki Hajar Dewantara, yaitu murid akan merasakan kebahagiaan setinggi-tingginya setelah melaksanakan proses pembelajaran atau saat ini kita menyebutnya sebagai merdeka belajar. Ya. Oke, Pak. Ya, baik Bapak. Barangkali itu Bapak untuk wawancara kita pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada kami. Kami juga mohon doanya Bapak agar kiranya nanti tugas selanjutnya bisa terselesaikan dengan baik sehingga nantinya pada saat akhir kami untuk angkatan CGP 11 ini bisa melaksanakan dan terselesaikannya dengan baik. Amin. Terima kasih Bapak. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.